Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini ya, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang coba kalian lihat di sekeliling kalian ya. Ada sampah atau tidak? Coba kalau bambunya atau kursinya masih belum lagi, dirapikan lagi ya. Ya, buku tulisnya ya, alat tulisnya silakan dikeluarkan. Ayo. Nah, baik ya, sekarang alat tulisnya sudah dikeluarkan. Pada minggu lalu ya, pelajaran sosiologi ya, Ibu telah memberikan materi tentang identitas diri. Masih ada yang ingat apa itu identitas diri? Ingat apa? Coba Fahri. Ya, identitas diri itu apa? Oh iya, betul, memperkenalkan diri ya. Berarti kalian masih mengingat materi minggu lalu ya, bahwa identitas diri itu adalah data diri seseorang untuk diketahui atau diperkenalkan kepada orang lain. Sudah paham ya berarti materi minggu lalu ya? Nanti silahkan dipelajari lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan mempelajari atau memberikan materi tentang interaksi sosial ya. Nah, tapi sebelum memasuki ke materi interaksi sosial, biar kalian semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ibu punya game ya. Game-nya adalah botak, batu, batik ya. Nanti ketika Ibu bilang botak ya, pegang kepala ya. Kemudian kalau Ibu bilang batu, pegang mulut ya. Kalau Ibu bilang batik, pegang baju. Ingat tipsnya? Kita coba ya. Ayo, batu, batu, batu. Ini pegang mulut ya. Ini untuk melatih konsentrasi ya, biar kita bisa fokus untuk mengikuti pelajaran ya. Iya, baik, kita kembali ke materi ya. Bahwa hari ini kita akan melaksanakan atau belajar tentang materi interaksi sosial ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan memberikan dulu untuk apa sih kita belajar materi interaksi sosial ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa untuk mempelajari materi interaksi sosial ini diharapkan kalian mampu ya mendeskripsikan mengenai pengertian interaksi sosial ya, menyebutkan ciri-ciri dan syarat-syarat interaksi sosial. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menunjukkan dan mengelompokkan ya contoh interaksi sosial, ciri-ciri dan syarat-syarat interaksi sosial melalui media gambar ya. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian ya mampu menyalin
tentang pengertian interaksi sosial, menyebutkan ciri-ciri dan syarat-syarat interaksi sosial, ya. Paham sampai sini untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Nah, kalian bisa mengingat-ingat, ya. Tadi pagi kira-kira kalian bertemu dengan siapa saja? Dengan teman-teman, ya. Terus dengan bu guru sebelum ke sekolah. Berpamitan tidak sama orang tua? Berpamitan, iya. Nah, ketika kalian bertemu dengan teman-teman, kemudian bertemu dengan bapak ibu guru, atau bahkan berpamitan, ada yang dibicarakan atau tidak? Ada. Apa kira-kira yang dibicarakannya? Fahri, apa yang dibicarakan dengan teman? Tadi ketemu sama siapa? Ardan. Berbicara nggak sama Ardan? Hah? Berbicara nggak sama Ardan? Diam-diaman aja, tidak berbicara. Oh, berbicara tapi lupa. Barangkali menanyakan kabar. Ardan, apa kabarnya? Gitu. Enggak. Terus ngobrol apa? Ardan berangkat diantar siapa? Gitu. Oh, sendiri. Nah, dari pengalaman kalian tadi, ya, bertemu dengan teman-teman, bapak ibu guru segala macam, ya. Apakah itu sudah termasuk interaksi ketika kita, hai Fahri, apa kabar, sambil berjabat tangan? Atau misalkan ketika tadi pagi, ya, kita mau berangkat sekolah berpamitan kepada orang tua, Ma, Pak, atau ayah, ibu, Ardan berangkat sekolah dulu ya, sambil salim misalkan. Itu sudah dinamakan dengan interaksi, ya. Nah, jadi kalau begitu kalian tahu tidak apa itu interaksi sosial? Apa itu ciri-ciri interaksi sosial? Dan apa saja syarat-syarat interaksi sosial itu? Masih bingung ya? Kalau masih bingung, kita tonton videonya, ya. Nah, perhatikan ya nanti videonya, ya. Kelihatan nggak? Tayangan videonya, ya. Kalian bisa mendeskripsikan dari hasil menyimak ini pengertian interaksi, ciri-ciri interaksi, dan syarat-syarat interaksi, ya. Tadi kalian sudah menyimak mengenai interaksi sosial, ya, contohnya ya dari video. Yang bisa kalian amati dari hasil nonton video ini kira-kira apa tentang interaksi sosial itu? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan interaksi sosial itu apa ya? Bicara, ya. Terus, apa lagi? Selain berbicara, ya, salaman, ya. Berarti ada kontak fisik, ya. Nah, itu semua termasuk ke dalam interaksi, ya. Jadi yang dinamakan dengan interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
kelompok ya. Nah, kebetulan ibu di sini memiliki materi ya. Selain ibu menayangkan video, ibu juga telah membuat materi tentang interaksi sosial ya. Nah, jadi dari tayangan video yang tadi kalian amati bahwa di dalam interaksi itu ya tadi ya ada hubungan timbal balik antara siapa dengan siapa? Antara individu dengan individu dengan kelompok ya, kelompok dengan kelompok. Nah, selain dari video ya silahkan kalian amati dari gambar di sini ya. Coba lihat di sini ya. Ini ada gambar satu. Coba lihat gambar satu ini. Ini gambar tentang apa ya? Iya, anak lagi bersama sama orang tua ya. Mau kemana ini anaknya? Mau berangkat ke sekolah ya. Kemudian yang gambar kedua, ini apa? Gambar kedua, seorang guru sedang membimbing atau mendampingi anaknya belajar ya. Nah, ini juga termasuk interaksi bukan? Iya betul, interaksi ya. Nah, jadi ketika kita berbicara sama orang lain ya, itu sudah termasuk ke dalam interaksi. Karena interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di situ terjadi reaksi dan aksi ya. Kita lanjutkan ke ciri-ciri interaksi sosial. Kalau seperti itu tadi ya, bahwa pengertian interaksi itu adalah hubungan timbal balik ya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Apa dong ciri-cirinya? Satu. Apa? Tadi ada berapa orang di situ? Ada satu orang atau dua orang atau tiga orang atau lebih? Di video. Lima. Bagus. Ya. Lebih dari satu orang. Berarti ciri interaksi sosial yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Misalkan ya, dia sendirian, dia aja, atau dia lagi di kamar mandi ya. Nah, itu bisa dikatakan interaksi atau tidak? Tidak. Kenapa Abdan? Bagus jawabannya. Kenapa tidak bisa dikatakan interaksi? Karena interaksi itu pelakunya harus lebih dari berapa? Lebih dari satu orang ya, bisa dua orang, bisa lebih. Seperti tadi yang ditayangkan di video ya, itu ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada adik ya, kemudian berbincang-bincang, mengobrol, itu terjadilah interaksi ya. Jadi satu adanya jumlah pelaku yang lebih dari satu orang ya.
hanya lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua cirinya adanya komunikasi. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari seorang ke orang lain, ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mempengaruhi atau adanya hubungan timbal balik, reaksi dan aksi, ya. Nah, nanti menyambung ke syarat-syarat interaksi, ya. Kenapa main PS tidak bisa dimasukkan ke dalam interaksi? Nah, ada syaratnya, karena syarat-syarat interaksi itu yang pertama adanya kontak, ya, kontak sosial, ya, adanya kontak sosial. Nah, kontak sosial ini terbagi menjadi dua, ya, ada kontak langsung dan ada kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung, contoh dari gambar ini, misalkan, ya, coba lihat halaman ketiga. Nah, ini ada gambar tentang murid sedang bersalaman sama gurunya, ya. Kemudian gambar kedua ada orang sedang memegang HP atau sedang video call, ya. Nah, ini adalah termasuk contoh kontak sosial. Tapi Ibu Rita coba kalian bedakan. Kalau yang bersalaman itu termasuk kontak sosial langsung atau tidak langsung? Langsung. Iya, hebat. Tos. Iya. Jadi kalau yang bersalaman itu masuk ke kontak sosial langsung. Ada gambar apa ini? Orang lagi video call. Ya, pernah video call? Pernah. Iya. Nah, kalau video call dia termasuk kontak langsung atau tidak langsung? Nah, kontak. Ada yang tahu? Coba. Misalkan nih, Ibu telepon atau video call ke Adan atau ke Fia. Nah, itu masuk kontak langsung atau tidak langsung? Iya, hebat, bagus, tos. Iya, ya. Kemudian syarat yang kedua apa? Ada yang tahu? Ada yang sama di sini di ciri-ciri interaksi sosial. Ayo. Lihat di gambar. Lihat di gambar di sini. Yang paling bawah ini. Ini adanya apa? Orang lagi apa? Lagi ngobrol, ya. Berarti adanya komunikasi, ya. Nah, komunikasi ini bisa secara verbal dan non verbal, ya. Kalau komunikasi verbal itu berarti kita berbicara langsung, ya. Nah, kalau misalkan komunikasi non verbal berarti kita menggunakan simbol atau isyarat seperti teman kita, ya. Maaf ya, berarti teman kita ada yang tunarungu atau tunawicara, itu biasanya menggunakan bahasa isyarat. Nah, itu juga termasuk komunikasi. Baik, berarti kalau seperti itu kita belajar baca dulu, ya, sama menulis, ya. Nanti kita simpulkan sementara terkait dengan materi interaksi sosial ini. Silakan baca dulu. Ada yang ini. Ini coba. Lihat sini. Ayo.
dengan siapa? Iya. Nah, sampai sini paham? Saya tanyakan terkait dengan pengertian interaksi, kemudian ciri-ciri dan syarat-syarat. Kalau sudah paham ya, nanti kalian berdiskusi ya, karena Dimas tidak masuk sekolah ya, jadi kalian bisa berdiskusi 3 orang ya. Nanti coba presentasikan atau deskripsikan berdasarkan pemahaman kalian dengan bahasa sendiri ya. Di sini ada LKPD ya, harusnya kerja kelompok berdasarkan kelompok kecil dengan teman sebangkunya ya. Nah, nanti silakan kalian isi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Nah, di sini ada lembar kerja 1 dan lembar kerja 2 ya. Silakan kalian diskusi dengan temannya ya. Untuk nomor 1, ayo Ibu pandu ya. sosial itu adalah hubungan timbal balik antara
lihat-lihat gambarnya, kemudian video-video barangkali yang kalian tonton itu nanti akan lebih paham lagi ya. Nanti dibantu oleh ayah, ibu atau kakak ya. Nah itu jadi hari ini apakah kalian sudah berinteraksi? Sudah, iya ya. Nah jadi interaksi itu pasti setiap orang telah melakukannya ya, karena setiap orang itu pasti akan melakukan berbicara atau berbincang-bincang. Nah itu melalui media atau alat atau secara langsung bertatap muka atau bertemu secara fisik ya. Nah itu yang dapat Ibu sampaikan. Tetapi sebelum Ibu menutup, bagaimana materi hari ini, sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Apa yang kalian rasakan dengan materi ini? Sulit atau tidak? Sulit? Iya, kalau sulit nanti kita belajar lagi ya. Tapi senang atau tidak belajar materi sosiologi, khususnya tentang interaksi sosial? Senang? Senang, iya, alhamdulillah ya. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan tentang materi nilai dan norma sosial ya. Silahkan nanti kalian minta tolong sama ayah, sama ibu, atau sama saudara untuk mencari informasi terkait dengan norma dan nilai yang akan dipelajari di minggu yang akan datang ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ibu tutup, silakan nanti dibereskan, bukunya dimasukkan, kemudian istirahat terlebih dahulu ya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.